Jangan memaki gelap bercahaya di malam hari, pantari membenci gelap. Kilau bintang di malam hari, gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan, mempraktekkan, mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, bulan puasa, bulan Syam, bulan Saum, Syahrul Ramadan adalah juga Syahrul Rahmah, bulan kasih sayang, bulan Allah yang maha kasih sayang. Karena itulah sangat beralasan ketika marak amal soleh yang dilakukan oleh umat Islam, bahkan umat-umat lainnya turut serta. Agama dan kepercayaan apapun di Indonesia saling bahu-membahu menyambut kegembiraan saudara-saudaranya yang berupaya untuk melaksanakan rangkaian Syahrul Ramadan. Betapa tidak bahagia ketika saudara-saudara kita yang berbeda keimanannya ikut serta berbahagia. Karena itulah sangat tepat sekali ketika syariat sunat mengajarkan di dalam rangkaian Ramadan, bulannya Allah sendiri yang memberikan reward, yang memberikan pahala atas ketulus ikhlasan anak manusia yang isyhadu bi anna muslimun, saya adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Karena itulah maka malam hari ini, jadi di hari Senin, ketika kita berbicara tentang At-Tibun Nabawi, kedokteran Nabawi, maka kedokteran Nabawi yang dirintis sejak Nabiullah Enoch Idris alaihissalam hingga paripurna dasar-dasar kedokteran di tangan Rasulullah Muhammad SAW meliputi seluruh sisi kehidupan anak manusia tanpa kecuali. Karena itulah praktisi At-Tibun Nabawi, properative medicine, kedokteran Nabi, sama seperti profesi kedokteran pada umumnya. Jika ada praktisi yang menanyakan agama Anda apa, seperti yang kami lakukan, insya Allah ketika berusaha mengenal pasien atau kolega yang konsultasi, maka tujuannya tidak lain agar ketika nanti mendiagnos penyakit atau mendiagnos sekaligus menganalisis
permasalahan yang dihadapi, kita tidak salah mengarahkannya dan tidak salah, tidak keliru memberikan solusinya. Karena itulah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, At-Tibbun Nabawi dimulai dari imannya. Saudara kami yang jauh, mantan Kepala Badan Pertanahan Jakarta Timur, mudah-mudahan saya tidak salah, yaitu Abah Haji Dr. Andes Sukristiono, Magister Sains, mungkin mudah-mudahan tidak salah ya. Karena sangat lama sekali ketika kumpul tahun 1972 sampai 75 di SMP, Sekolah Menengah Pertama Pancasila di Kecamatan Sumber Manying Wetan. Pagi tadi bertanya, setelah menyimak ratusan dari sajian kanal Hikmatologi, sejak kanal ini bernama Inderwanto Hikmatologi, apa tujuan utama dari hikmatologi? Saya jawab singkat, tujuannya adalah bersyukur kepada Allah atas dasar surah Al-Baqarah ayat 269. Sekaligus kami berterima kasih pada guru-guru kami, terutama pada ibu bapak kami tercinta dan pembimbing utama kami ketika di SMP Pancasila, yakni Bapak Haji W. Purwo Suprayitno. Karena dari beliaulah kami dihantarkan memahami benar tentang ideologi Pancasila. Nah, apa kaitannya dengan kedokteran Nabawi? Bukankah ranahnya berbeda? Nampak sekilas memang ranah itu berbeda, tetapi esensinya ketika kita berbicara agama di Indonesia, kepercayaan di Indonesia, maka kita ketika menerapkan agama dan kepercayaan, maka bermakna menerapkan Pancasila. Dan esensinya, dasar dan sekaligus mahkotanya terletak pada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, dan kami tempatkan dalam kritik kami pada filsafat, yakni imanial. Jadi proses pengobatan yang pertama niscaya bagi tabib, bagi ustadz, bagi kiai, bagi ajengan, bagi tuan guru, bagi pendeta, bagi romo, bagi prater, semua praktisi, sesepuh, penghayat, semua praktisi ketika berbicara hikmatologi, maka pada saat mengobati, bahkan sebelum mengobati, yakni pada saat proses dialog, mendiagnosis, menghargai keimanan saudara kita seperti kami Muslim, insya Allah selamanya, kemudian berhadapan dengan pasien yang non-Muslim, maka menghargai keimanannya adalah niscaya. Berangkat dari sini, maka seorang praktisi kedokteran Nabawi niscaya mengarahkan pasien atau klien itu ya,
itu untuk meneguhkan keimanannya berdasarkan kitab suci yang diyakini, apapun sebutannya. Karena dengan cara yang demikian, maka seseorang akan lebih teguh, lebih mempercayai bahwa praktisi kedokteran Nabi bukan yang menyembuhkan hati, bukan yang menyembuhkan penyakit insani, namun sebagai wasilah, sebagai perantara, sebagai broker, sebagai pembantu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, untuk menunjukkan solusi obat atau herbal yang diyakini oleh seorang tabib sekaligus ditawarkan. Jadi ini bedanya dengan dokter ya, dokter konvensional. Jadi tabib yang paham, praktisi kedokteran yang paham, maka ditawarkan. Kami terbiasa, ibu, bapak, mas, mbak, suka yang enak atau terserah kami. Ada yang pahit, ada yang manis, ada yang asam. Tidak semua orang milih yang enak. Ada yang milih terserah ustadz, terserah kiai. Pada saat dia memilih, saya kepingin yang enak, maka seorang praktisi At-Tibun Nabawi yang sudah sampai pada level penginderaan ke-6, apalagi ke-7, maka dia akan berusaha untuk memohon kepada Allah sembari meruqyah sedemikian rupa di atas ubun-ubunnya. Kalau itu lebih sepuh dari kami, tangan kami sejajarkan dengan jantung beliau, ya. Maka disitulah insya Allah Allah yang Maha Rahman akan menunjukkan obatnya, akan menunjukkan herbalnya, akan menunjukkan makanan apa yang paling disukai. Karena ada keluarga dokter, ya, anaknya dokter, menantunya dokter. Saya melihat dari aura wajahnya, yang paling disukai adalah rokok kretek. Sementara bertahun-tahun pergulatan sampai dengan tanda petik pertengkaran di keluarga, gara-gara bapaknya sangat suka pada rokok kretek, tetapi karena anak, adik, kakak, menantu semuanya dokter, melarangnya. Dan dokter-dokter yang meskipun keluarga besar Universitas Brawijaya tidak pernah konsultasi dengan Profesor Dr. Insinyur Sutiman sebagai salah satu founding fathers-nya Klinik Balur di Kota Malang. Nah, pada saat bertemu dengan kami, tidak kami berobat, hanya kami ajak berbicara. Kemudian kami justru mengambil rokok yang ada di sampingnya, karena waktu itu beliau tidak bisa turun dari mobil. Kemudian kami ambilkan rokok kretek itu tanpa filter, ya. Kemudian saya silahkan, dan beliau malu-malu. Saya bilang, monggo Bapak katuran, sudah ini obat. Kemudian sembari saya ruqyah, saya sulut dengan korek, menghisap rokok dengan aura yang berbinar. Subhanallah. Hanya dalam hitungan detik, beliau benar-benar merasakan, Ustadz, badan saya terasa lebih segar. Baik Bapak, singkat cerita, karena sudah segar, merasa segar,
Bapak segera pulang, dan jangan lupa sebelum pulang sampai rumah, di tengah jalan, tolong ada ibu yang mengantarkan, ibu yang sangat luar biasa rasa kekeluargaannya, ya. Sengaja tidak kami sebut, ya. Kemudian di tengah jalan beliau makan sampai dengan hari-hari panjang beliau sehat. Wah, mungkin ekstrim ini kok rokok. Ada satu, ya, yang sakit sudah 3,5 tahun. Kemudian singkat cerita, setelah kami telisik saudara kita perempuan yang beragama Kristen Jawi Wetan ini, ya, sangat lunglai dan tidak berdaya. Kalau orang Jawa bilang lunglit, hanya tinggal belung dan kulit, ya, karena betul-betul kurus. Matanya sama sekali tidak berbinar, tidak bercahaya, dan tidak bisa tersenyum karena sakit yang cukup panjang. Allah menurunkan Rahman dan Rahimnya. Malaikat rahmat diutus di saat kami meruqyah. Belum sampai selesai membaca Al-Fatihah, bahkan kami masih bismil, beliau sudah begitu berbinar mukanya. Mengapa saya tahu begitu? Karena tidak pernah bisa masuk air dan minuman yang lain. Ketika itu dalam hitungan detik bisa menelan air dan nampak berbahagia. Saya bilang silahkan diteruskan sembari saya membaca Al-Fatihah terus. Dan bacaan kami tidak saya dohirkan, ya, supaya tidak mengganggu doa beliau berdua, ya, sang pasien dengan yang mengantarkan, karena beliau berdoa beragama Kristen Jawi Wetan, dan semua memang saya perlakukan seperti itu atas dasar iman. Jadi jangan sampai ada prasangka bahwa yang imannya berbeda maka doanya tidak akan sampai. Allah Maha Sempurna, Maha Rahman, Maha Rahim. Karena itulah praktisi At-Tibun Nabawi tidak pernah menolak pasien. Dan lebih dari itu, insya Allah, termasuk di dalamnya salah satu guru kami, yakni adalah Habib Muksin, yang ada di Kota Malang. Beliau sudah wafat. Tidak pernah menarik teken prestasi, tidak pernah meminta upah. Jadi apapun yang dihadiahkan kepada Habib Muksin diterima, tidak ditolak. Demikian juga para praktisi At-Tibun Nabawi yang lainnya. Pemirsa, imanial dari hikmatologi, ya, yang kami kemas ini adalah upaya menuju sehat jiwa raga, tidak merusak keimanan seseorang. Jadi tidak ada kontrak. Kalau Anda nanti sehat maka harus masuk Islam. Tidak ada. Tidak ada kontrak seperti itu. Dan disilahkan tetap memeluk agamanya, silahkan. Karena bagi kami menolong, benar-benar berupaya untuk tulus. Ketulusan inilah yang mahal harganya, tidak ada taranya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, berbeda dengan filsafat yang lebih mengandalkan turunannya, ilmunya, lebih mengandalkan pada perhitungan panca indera, maka dokter hanya sekedar bicara, tidak sampai 10 menit. Kemudian
tidak memberi resep apapun, tidak memberi obat apapun, hanya untuk melihat tensi, kemudian menulis rujukan harus ke rumah sakit tertentu. Dia langsung mengatakan ketika ditanya berapa dokter, sekian. Itulah hasil dari filsafat. Sementara hasil dari hikmatologi, meskipun para sesepuh tidak memperkenalkan hikmatologi seperti yang kami kenalkan, tapi secara esensial beliau-beliau sudah memiliki hikmat. Dalam surah kedua Al-Baqarah ayat 269, siapa yang diberi hikmat oleh Allah, dia diberikan kebaikan yang banyak, kebaikan yang tiada tara, kebaikan yang tak terukur oleh harta benda. Karena itulah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jika Anda berobat pada ahli hikmah, bukan ilmu bela diri, bukan ilmu kanuragan, maka salah satu ciri ahli hikmah adalah dia akan memberikan layanan secara tulus, tidak mempersulit pasien atau kolega atau klien. Kemudian tidak ada kontrak sosial yang berkaitan dengan agama. Pemirsa, kanal hikmatologi senantiasa berusaha sesuai dengan kemampuan sederhana kami untuk menyibak sistem kehidupan kita, terutama di hari Senin, dengan At-Tibun Nabawi, dengan cara saling menghormati keimanan kita, maka kita akan hidup lebih harmonis. Ketika di lingkungan rumah tangga harmonis, sebagaimana pesan dari Allah, qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari gelombang api neraka. Di dunia disimbolkan dengan kesengsaraan atau sakit yang tak kunjung selesai. Insya Allah, dengan bermohon kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, Sang Yang Widewasa, Gusti Kang Murbeng Kesang, maka tabib, kalau dalam Sahih Imam Bukhari Adabul Mufrad, tabib itu adalah pembantunya Allah. Rasulullah bersabda, Allah Maha Tabib, sedangkan tabib pembantunya Allah, pengobat pembantunya Allah. Dialah yang menunjukkan resep herbalnya, dia yang menunjukkan resep alaminya, dia yang menunjukkan resep spiritualnya, dia yang menunjukkan resep intelektual, resep moral, resep mental, resep sosial, dan resep environmental. Berangsur kita akan coba urai. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Dukungan Anda tentu sangat membantu kami. Alhamdulillahirabbil alamin.